Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sanjaya. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Teknik Informatika dan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah sistem digital dengan dosen pengampun Bapak Endang Eskom MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi sistem digital yaitu yang berupa sistem bilangan, konversi bilangan, gerbang logika, gambar dan tabel kebenaran. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi. Yang pertama itu sistem bilangan. Ini ada pengertian dan macam-macam ya. Untuk sistem bilangan yaitu merupakan simbol yang digunakan untuk menerangkan hal secara detail melalui angka ya. Dan yang pertama untuk macam-macamnya itu ada sistem bilangan biner. Nah, untuk bilangan biner sendiri adalah angka yang terdiri dari dua angka yaitu 0 dan 1, atau bisa disebut dengan bilangan berbasis 2 ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem bilangan biner adalah sistem bilangan dengan hanya menggunakan bilangan biner. Dan untuk sistem bilangan biner ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan alat-alat yang memiliki dua keadaan operasi yang berlawanan. Misalkan lampu pilar pada keadaan terang atau gelap, laptop dalam keadaan menyala atau mati, dan kipas angin dalam keadaan berputar atau diam. Nah, untuk penulisan bilangan biner adalah sebagai berikut ya, seperti 01, 10, 11, 100, 101, 101, 110, 111, dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya sistem bilangan desimal. Nah, untuk sistem bilangan desimal adalah bilangan yang pastinya sudah pernah teman-teman kenal sebelumnya, yang dimana bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan 10 simbol angka yang bermula dari 0 ya, 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, atau bisa disebut dengan berbasis 10 ya, bilangan berbasis 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan bilangan desimal. Nah, untuk pada sistem bilangan ini, posisi suatu bilangan akan menentukan nilainya. Penulisannya adalah sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian penentuan nilai menggunakan posisi adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita bawahi bahwa 10 derajat lebih dari 10 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Dan untuk sistem bilangan oktal, yaitu di mana sistem bilangan yang menggunakan bilangan oktal tersebut terdiri dari 8 simbol angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 8 simbol angka yang bermula dari 0 ya sampai 7, dan bisa disebut dengan bilangan berbasis 8 ya. Dan bilangan oktal juga dapat digunakan untuk menyederhanakan bilangan biner, seperti 8 sama dengan 2 pangkat 3, yang berarti satu digit bilangan oktal dapat diwakili 3 digit bilangan biner. Penulisan bilangan biner sebagai berikut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Dan selanjutnya untuk sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan yang yaitu sistem bilangan yang menggunakan bilangan heksadesimal yang mana berbasis 16 dengan angkanya yaitu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan untuk di atas 9 itu kita gantikan dengan huruf ya, A, B, C, D, E, dan F. Jadi untuk bilangannya dari atas 9 ya 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu kita tulis A, B, C, D, E, dan F ya. Dan untuk bilangan sistem ini identik dengan sistem bilangan oktal, sehingga sistem bilangan heksadesimal dapat digunakan untuk menjadi alternatif dalam menyederhanakan bilangan biner. Seperti untuk bilangan heksadesimalnya 16 dengan di bilangan biner di heksadesimalkan yang menjadi 2 pangkat 4, yang artinya 1 digit bilangan heksadesimal dapat diwakili 4 digit bilangan biner ya. Oke. Baik, selanjutnya itu kita lanjut ke materi konversi bilangan, yaitu biner ke bilangan desimal ya. Dan untuk langkahnya yaitu membagi bilangan yang ada dengan angka 2 yang berpangkat dimulai dari angka terendah ya. Nah, untuk suatu contohnya nih, untuk bilangan biner ke bilangan desimal, itu ada contoh bilangan desimalnya adalah 110010, dan untuk bilangan binernya kan dia ada 2, berarti 2. Jadi untuk pengerjaannya yaitu sama dengan 1 kali 2 pangkat 5. Untuk 1 ini dari mana, yaitu dari sini bilangan desimalnya ya. Nah, 110010, jadi 110010. Dan untuk 2-nya itu dari sini bilangan desimalnya ya. Jadi untuk 1 kali 2 pangkat 5 tambah 1 kali 2 pangkat 4 tambah 0 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 dan seterusnya. Dan untuk hasil dari 1 kali 2 pangkat 5 itu 32, dan ini 16, jadi 0 kali ini hasilnya 0, 0, 2, dan 0. Dan untuk selanjutnya itu kita tambahkan semua jadi 50. Jadi ya hasilnya 50 ya. Jadi hasil untuk konversi bilangan biner 110010 per 2 ke bilangan desimal adalah 50 ya. 50 per 10 itu desimal, nilai desimalnya. Dan untuk selanjutnya kita di sini konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal ya. Dan untuk langkah-langkahnya itu membagi bilangan desimal ke basis bilangan heksadesimal yaitu 16 ya, 16 angka. Untuk hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasilnya pembagiannya disimpulkan atau dicatat. Lakukan pembuatan ke bawah tersebut hingga nilainya mencapai 0. Sisa pembagiannya tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga yang paling awal. Sisa pembagian diurutkan inilah yang merupakan hasil konversi bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Nah, ini ada suatu contoh ya untuk konversi bilangan desimal, yaitu nilainya 150 per 10 menjadi bilangan heksadesimal. Dan untuk penyelesaiannya adalah yaitu 150. Nah, untuk bilangan heksadesimal kan 16 ya, jadi dibagi 16. Nah, di sini dibagi 16 sama dengan 9, yaitu nanti ada sisanya, ada berapa, jadi sisa dari bagi itu adalah 6, jadi kita catat 6 di sini. Nah, terus ini turun ke bawah nih, 9 turun ke bawah, 9 dibagi 16 sama dengan 0, bisa bagi adalah 9 ya. Jadi untuk pencatatannya yaitu 96 untuk heksadesimalnya 16, 96 per 16 ya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu konversi bilangan desimal ke bilangan oktal, yang dimana untuk mengkonversikan bilangan desimal yang
berbasis 10 ke bilangan oktal yang berbasis 8 ya. Kita harus membagi bilangan desimal ke basis bilangan oktal yaitu 8. Hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah dan sisa hasilnya pembagian dicatat dan disimpan. Lakukan pembagian dan pembulatan tersebut hingga nilai akhirnya mencapai 0. Sisa pembagian tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga angka yang awal ya. Ya dari bawah ke atas ya nilainya itu. Sisa pembagian yang diurutkan nilai inilah merupakan hasil konversi bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Nah, ada suatu contoh yaitu nilai 70 ya. Bilangan desimal dengan nilai 70 menjadi bilangan oktal. Jadi untuk nilai desimalnya itu 70 dan untuk nilai oktal itu kan berbasis 8 ya. Jadi kita bagi 8. 70 dibagi 8. Jadi sama dengan 8 ya, dan untuk sisanya itu kan 6, jadi kita catat 6 dan ini turun lagi sama aja kayak konversi sebelumnya, 8 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya 0. Nah, jadi untuk hasil pembagian tersebut kemudian diurutkan dari yang paling akhir hingga paling awal menjadi di sini ya 1, 0 dan 6. 1, 0, 6 untuk bilangan oktalnya 8 sini ya. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, untuk jadi konversi bilangan biner yaitu untuk bilangan binernya itu ya 1100 102 ke bilangan desimal adalah 50/10 yang soal sebelumnya tadi ya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kita beralih ke gerbang logika ya. Jadi untuk pemakaian logika dasar yaitu dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar bentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan itu menjadi sebuah sinyal output atau keluaran yang logis ya. Dan untuk gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner itu dengan bilangan yang hanya memiliki 2 kode atau simbol ya, yakni 0 dan 1 ya. Dan untuk gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC, dioda, transistor, relay, optik maupun elemen mekanikal ya. Dan untuk jenis-jenis gerbang logika dasar dan simbolnya itu terdapat 7 jenis ya. Yang pertama adalah gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR ya. Dan untuk tabel yang berisikan kombinasi variabel input atau masukan yang menghasilkan output atau keluaran yang logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table ya. Nanti bisa kita lihat tabel kebenarannya. Dan untuk input dan output pada gerbang logika hanya memiliki 2 level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dinamakan dengan high atau tinggi dan low, rendah, true and false, on and off, 1 atau 0 ya. Untuk contoh penerapan itu adalah memakai elektronika yang memakai transistor TTL atau transistor optik. Maka NOV dalam rangkaian akan diasumsikan sebagai low atau 0, sedangkan 5V akan diasumsikan sebagai high atau 1 ya. Jadi untuk berikut adalah penjelasan singkatnya. Jadi untuk yang pertama yaitu gerbang N. Jadi untuk gerbang N merupakan 2 atau lebih masukan input atau menghasilkan hanya 1 keluaran output. Yaitu gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1 ya, jika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai 0 ya. Jadi untuk simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik atau memakai tanda tidak memakai tanda sama sekali ya. Contohnya yaitu Z sama dengan X ya atau Z sama dengan XC ya. Jadi untuk simbol gerbang N-nya itu seperti ini ya. Nah,
jadi kayak setengah lingkaran dan kotak sini ini atau ini bisa. Dan untuk tabel kebenarannya di sini ya, kita bisa ini lihat. Jadi untuk X-nya nih, jika dia 0 dan input X-nya 0 dan input Y-nya 0, maka hasilnya akan 0. Dan untuk jika X-nya inputnya 0 dan Y-nya 1, maka hasilnya 0. Sama jika ada salah satu dari ini ada 0 inputnya, maka hasilnya 0. Dan untuk jika input keduanya 1, maka hasilnya 1. Itu seterusnya ya. Selanjutnya untuk gerbang OR ya. Jadi untuk gerbang OR ini memerlukan 2 atau lebih masukan yang menghasilkan hanya satu keluaran, yaitu jika output jika menghasilkan keluaran output 1, jika gerbang OR akan menghasilkan keluaran output atau 1 jika salah satunya masukkan input bernilai logika 1, dan jika menghasilkan keluaran logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0 ya. Jadi bisa kita lihat yang untuk simbol gerbangnya begini ya. Dan untuk tabel kebenarannya nih, jadi untuk jika X-nya 0, Y-nya 0, maka hasilnya 0. Jika salah satu dari input ada bernilai 1, maka dia hasilnya 1. Kebalikan dari gerbang N tadi ya. Jadi jika ini 1, maka 0. Jika 1, 0, maka hasilnya 1. Jadi salah satu jika inputnya ada nilai 1, maka hasilnya 1. Gitu. Tetapi jika inputnya sama-sama 0, maka hasilnya 0. Dan untuk selanjutnya itu gerbang NOT. Dan untuk gerbang NOT yaitu hanya memerlukan sebuah masukan input atau menghasilkan hanya satu keluaran output. Jadi untuk gerbang NOT disebut juga dengan interval atau kembalik ya, karena menghasilkan keluaran yang berlawanan ya dengan masukan atau output. Yang berarti jika ingin mendapatkan keluaran dengan logika 0, maka inputnya masukan harus bernilai 1 ya, jadi kebalikannya. Nah, jadi untuk contohnya itu untuk simbol gerbangnya seperti ini ya. Dan untuk tabel kebenaran nih, jika outputnya 0, maka jadi jika inputnya 0, maka dia hasilnya 1. Nah, jika inputnya 1, maka dia hasilnya 0. Jadi dia kembali. Untuk gerbang selanjutnya yaitu ditambah dengan gerbang NAND ya. Gerbang NAND atau disebut dengan juga NAND gate adalah jenis gerbang logika kombinasi yang memiliki 2 input atau masukan ya, dan 1 output atau keluaran. Yang pada dasarnya gerbang NAND merupakan pengembangan atau kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT, yaitu bisa disebut dengan NAND sama dengan NOT AND. Untuk lebih jelasnya perhatikan simbol atau tabel kebenarannya ya. Nah, untuk simbolnya ya sama aja seperti ini ya. Dan untuk tabel kebenarannya, jadi jika inputnya 0, input X-nya 0 dan Y-nya 0, maka dia hasilnya 1. Jika salah satu ada nilai 1, maka dia hasilnya 1. Jika dia inputnya 0 semua, sama hasilnya 1. Dan jika inputnya 1 semua, maka dia hasilnya 0. Kayak kembali juga gitu ya. Maka yang disebut dengan gerbang NAND atau gabungan NAND sama dengan NOT AND. Baik, untuk penjelasan atau presentasi saya hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.